Check this out. Jenderal Zhang dan putranya menyapa sang pangeran, menghadirkan ibunya dan meminta untuk menghukum Zhang Luoyan. Tetapi Shen Zhangqing tidak tertarik dalam hal-hal yang tidak penting seperti itu dan dia hanya datang untuk melihat Zhang Luoyan. Zhang dia putus asa, menyadari kehidupan seseorang tidak ada artinya di depan mata pangeran. Pada saat itu, Zhang Luoyan dan putri Shen Chenyu dengan riang saling memeluk setelah tidak melihat untuk waktu yang lama. Melihat mereka, Zhang Yi diam-diam mengira mereka pasti teman masa kecilnya. Pada saat itu, Shen Chenyu juga melihat Zhang Yi dan memujinya karena lebih tampan daripada potret yang dimilikinya. Zhang menangkupkan tinjunya dan memuji Shen Chenyu karena menjadi cantik. Tepat setelah itu, Shen Zhangqing mengakui Zhang Yi sebagai orang yang memenangkan gelar Master Abadi di kompetisi bis-bis, jadi dia bertanya apakah dia datang hari ini untuk mempercayakan Zhang Luoyan kepadanya. Tapi Zhang Yi mengungkapkan bahwa dia ada di sana untuk membantu Zhang Luoyan memutuskan pertunangan karena dia masih kecil dan belum menikah. Pangeran itu menjawab bahwa dia berusia 16 tahun dan usia hukum, jadi dia bertanya-tanya siapa yang berani menentangnya. Shen Chenyu segera mengangkat tangannya, diikuti oleh Zhang Luoyan, mengekspresikan oposisi mereka. Shen Zhangqing frustrasi dan mempertanyakan mengapa dia menentangnya sebagai saudara perempuannya sehingga dia beralasan itu tidak benar untuk memaksakan pernikahan pada seseorang. Pada saat itu, Zhang Yi menyatakan bahwa dia adalah seorang penanam yang menyelesaikan sesuatu dengan kebajikan sehingga dia mengusulkan duel. Pangeran melihatnya sebagai solusi yang baik, berpikir dia memiliki banyak ahli untuk mengalahkan Zhang Yi dan menghentikannya dari campur tangan. Namun, Zhang yang sudah dia tuduhkan ke depan, menampilkan dirinya sebagai perwakilan putra mahkota. Dia ingin membunuh Zhang Yi, tetapi dia malah ditabrak. Jenderal Zhang dengan cepat menangkap putranya, yang telah jatuh pingsan karena dampaknya. Shen Zhangqing terkejut melihat Zhang dia dikalahkan dengan satu pukulan, jadi dia memutuskan dia akan menunjukkan kartunya dan tidak meremehkan Zhang Yi lagi. Setelah itu, ia memerintahkan keempat penjaga lapis baja untuk menyerang yang membuat Zhang Yi menyimpulkan bahwa ia tidak bisa mendapatkan dirinya sendiri. Ketika penjaga lapis baja menyerangnya, Zhang Yi juga bergerak. Dia memukul bola mereka terlebih dahulu untuk meningkatkan peluangnya menang setengah. Akibatnya, penjaga lapis baja mencengkeram perhiasan keluarga mereka dengan berbagai ekspresi rasa sakit. Meskipun tidak tahu malu, tekniknya bagus yang membuat semua orang berkomentar terkejut. Melihat bahwa mereka dikalahkan dengan mudah, penjaga lapis baja merasa dihina dan bersumpah untuk membalas dendam atas perhiasan keluarga mereka. Namun, Zhang Yi memiliki tubuh suci tertinggi yang membuat kekuatannya jauh lebih kuat dari mereka, yang mengakibatkan kekalahan mereka. Tepat setelah itu, Shen Zhangqing melompat ke depan, menyatakan dia akan bertarung secara pribadi. Tapi Zhang Yi mengalahkannya dengan mudah. Pengawal Shen Zhangqing tercengang, bertanya-tanya betapa berani Sekte Daois untuk dengan berani meninju putra mahkota. Sementara itu, Shen Zhangqing mengalami kenyamanan aneh ketika meridiannya terbuka, menemukan pukulan itu lebih baik daripada pelayanan pengadilan Yihong. Ketika berhadapan dengan orang yang bermartabat, senjata yang bermartabat diperlukan sehingga Zhang Yi mengeluarkan RPG untuk mencobanya. Begitu Zhang Yi memanggil peluncur roket ki spiritual RPG, para penjaga memucat ketika mereka belajar betapa kejamnya Zhang Yi. Roket spiritual menembak ke arah Shen Zhangqing dan kecepatannya yang menakjubkan membuatnya tidak bisa menghindar. Dengan ledakan keras, awan jamur meletus, membuat Zhang Luoyan menebak jika Zhang Yi memicu kembang api. Ketika ledakan surut, Shen Zhangqing merasa nyaman ketika dia berbaring di kawah, berpikir senjata Zhang Yi sangat bagus untuk mengurangi tubuhnya. Pada saat itu, Zhang Yi juga menyadari pertahanan tinggi Shen Zhangqing tetapi dia bertanya-tanya mengapa ekspresi pria itu aneh. Sementara itu, gadis-gadis itu mendengus setelah melihat wajah sesat Shen Zhangqing. Tiba-tiba, Shen Zhangqing berdiri dan menuntut pertukaran lagi karena sudah lama sejak dia bersemangat. Jadi serangan Zhang Yi sekali lagi dan memukul permata keluarganya, menyatakan pertempuran akan berakhir di sana jika tidak dinasti Zhou yang hebat tidak akan memiliki masa depan. Akibatnya, mata Shen Zhangqing melotot dengan ngeri. Dia mencengkeram permata dan kesakitan keluarganya dan menyatakan penyerahannya. Shen Chenyu malu karena saudaranya lebih rendah ketika Zhang Luoyan bersorak untuk kemenangan Zhang Yi. Saat itu, Zhang Yi menuntut agar Shen Zhangqing menghormati janjinya dan membatalkan pertunangan.
Dalam hati, dia bertanya-tanya apakah Shen Zhangqing memiliki tubuh suci yang semakin kuat semakin dia dipukuli ketika tangannya sakit karena pertarungan. Sebagai tanggapan, Shen Zhangqing berbicara kepada Zhang Yi sebagai Grandmaster dan selanjutnya menganggapnya Tuhannya. Karena Zhang Yi berbakat dan memiliki tubuh suci dengan pengetahuan tentang senjata ilahi dan keterampilan tempur, Shen Zhangqing mengira dia adalah seorang pria yang diberikan kepadanya oleh langit yang akan membimbing jalannya. Jadi Shen Zhangqing secara langsung mengakui kekalahan tetapi ia harus diterima sebagai muridnya, berpikir jalur budidaya masa depannya lebih penting dan ia harus memasuki Sekte Daois. Namun, Zhang Yi meminta maaf karena Sekte Daois hanya menerima murid-murid wanita sehingga Shen Zhangqing berkompromi dan menyarankan mereka menjadi saudara sebagai gantinya. Bawahan sang pangeran terkejut mendengar kata-kata dan karena sang pangeran memanjakan kebebasan sepanjang hidupnya, mereka memohon padanya untuk mempertimbangkannya lagi. Tapi Zhang Yi dengan mudah menerima proposal itu, berpikir dia bisa menggunakan hubungan mereka untuk menjelajahi istana kerajaan di masa depan. Di sampingnya, Zhang Loyan menjadi emosional dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa membayar saudara seniornya karena dia membantunya setiap kali dia mendapat masalah. Sementara itu, sistem memberitahu Zhang Yi tentang penyelesaian tugas dan dia dihargai dengan sikat Tuhan. Prompt itu membuat Zhang Yi menghela nafas lega ketika dia menyimpulkan tidak akan ada masalah lagi. Pada saat itu, Shen Chenyu mendekati Zhang Yi dan meminta untuk bergabung dengan Sekte Daois, berpikir dia bisa lebih dekat dengannya jika dia bisa tetapi dia enggan setuju, bertanya-tanya apakah kedua saudara kandung ingin bergantung padanya. Namun, sistem memicu misi untuk membantu Shen Chenyu memasuki Sekte Daois dan menjadi murid tuannya jika tidak, kecepatan budidayanya akan berkurang sebesar 30% setelah ia gagal setelah 2 hari. Prompt itu menyebabkan Zhang Yi mengutuk tetapi dia hanya bisa mencoba dan mencegah dirinya dari penalti. Dia segera menyetujui permintaannya dan meyakinkannya bahwa dia akan memberikan beberapa kata-kata bagus kepada tuannya yang membuat Shen Zhangqing iri, berpikir mereka memaksanya untuk mengubah jenis kelaminnya. Setelah itu, gadis-gadis itu saling berpelukan dengan riang sementara Zhang Yi sakit kepala tentang bagaimana dia bisa membuat tuannya menerima murid karena hampir tidak mungkin. Kemudian, Zhang Yi bersama dengan dua gadis itu mengendarai Bai Ze saat mereka terbang di atas hutan. Zhang Loyan bertanya kepada Shen Chenyu apakah boleh meninggalkan kota kekaisaran tetapi dia menjawab ayahnya tidak keberatan. Sementara itu, Bai Ze menghela nafas dengan keluhan, berpikir hidupnya sangat sulit untuk menjadi gunung dimanapun dia pergi. Sebaliknya, Zhang Yi merasa berhasil, menyimpulkan bahwa dia adalah seorang pria yang sekarang karena dua wanita dalam pelukannya tidak bisa mengganggu ketenangannya. Namun pada saat itu, Shen Chenyu, yang terpesona dengan begitu dekat dengan Zhang Yi, berseru, mengatakan sesuatu tentang dia menyentuhnya sehingga dia dengan canggung beralasan dia memiliki banyak senjata dan itu mungkin salah satunya. Di sisi lain, Bai Ze merasa lapar dan lemah mengatakan dia tidak bisa terbang lagi saat dia hendak hancur. Setelah kata-katanya, dia menggumamkan kata makanan lagi dan lagi saat dia terjun ke tanah, mengejutkan semua orang. Dengan gemuruh, mereka menabrak hutan. Bai Ze kembali ke bentuk manusianya tetapi Shen Chenyu merasa aneh mengapa mereka mendarat dengan aman, jadi Zhang Yi menyuarakan, mengatakan kepada mereka bahwa dia ada di sana. Ketika Zhang Yi pergi mencari air dan makanan, Bai Ze mengeluh haus dan lapar sehingga Zhang Loyan menyediakan makanan darurat yang merupakan air asin dari kaus kakinya. Setelah berjalan selama 2 km, Zhang Yi mendeteksi beberapa ki spiritual di dekatnya. Maju ke depan, dia menemukan itu adalah musim semi spiritual yang alami dan seseorang sedang mandi di sana. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan itu adalah King Lian. Dia juga melihatnya dan muncul dari musim semi, menyebabkan Zhang Yi memerah. Ketika dia mendekatinya, dia menyatakan bahwa mereka ditakdirkan bersama. Tapi Zhang Yi kecewa karena dia mandi dengan pakaiannya yang tidak masuk akal. Ngomong-ngomong, dia menyapanya, bertanya mengapa dia ada di sana sehingga dia menjawab dia terluka saat berburu binatang buas iblis dan pulih di musim semi. Dengan swoosh, penutup tubuhnya terkoyak. Setelah itu, pakaiannya berubah dan dengan senjata di tangannya, dia menyatakan Zhang Yi tidak bisa melarikan diri seperti yang terakhir kalinya.
Mustahil untuk melarikan diri sekarang sehingga iblis dan seorang malaikat mendesak Zhang Yi untuk menolak dan mematuhi masing-masing, tetapi jika dia mau patuh, dia pikir itu adalah kekecewaan bagi tuannya. Saat itu, King Lian khawatir dan melihat domba iblis neter yang pernah melukainya sebelumnya. Melihat binatang buas yang mengamuk, Zhang Yi bertanya-tanya apakah itu binatang buas di puncak tahap spiritualisasi. Domba raksasa yang didakwa pada mereka sehingga King Lian dengan tergesa-gesa membantu Zhang Yi untuk menghindarinya. Setelah itu, dia mengacungkan senjatanya untuk melawan binatang itu sekali lagi. Di samping, Zhang Yi mengeluarkan sikat Tuhannya dan memutuskan untuk menggunakannya. Dengan tampilan yang menyeramkan, ia mulai melukis, perpaduan teknik seni kuno dan modern untuk menjadi keterampilan melukis Tuhan. Beberapa saat kemudian, tekniknya berhasil dan dia menyebutnya rhubarb anjing. Anjing itu menggonggong dan melompat ke arah domba-domba, tetapi King Lian menemukan binatang yang dipanggil itu aneh. Tidak mengherankan, rhubarb diinjak-injak ke tanah. Zhang Yi menyadari kekuatan pertempuran akan lemah jika karya seni itu buruk, jadi King Lian tidak bisa berkata-kata. Tidak yakin, dia mencobanya satu lagi, membuat jaring yang sederhana tapi efektif. Jaring besar menelan seluruh binatang buas sehingga Zhang Yi berseru setelah melihatnya berhasil. Setelah itu, King Lian memujinya karena pekerjaan yang dilakukan dengan baik saat dia terbang dan mengaktifkan riak Dao, yang bertujuan untuk membunuh binatang buas itu dalam satu pukulan. Serangan itu menghantam kepala domba dan memancarkan suara sedih. Ketika domba jatuh lemas ke tanah, King Lian merayakan kemenangan itu dan berterima kasih kepada Zhang Yi atas bantuannya. Dia kemudian bersandar ke arahnya, mengklaim dia harus dihargai dengan pengalaman cinta yang demam. Hati Daoisnya berada di ambang kehancuran ketika dia berulang kali memanggil tuannya, mengingatkan dirinya untuk tidak mengecewakannya. Saat itu, sistem memicu misi untuk menulis literatur di tempat untuk mengekspresikan cintanya pada King Lian dalam waktu 10 menit dan ia akan dihargai dengan kemampuan melukis ilahi, jika tidak aktif seumur hidup akan menjadi hukuman setelah ia gagal. Zhang Yi berpikir itu adalah ide yang bagus karena mengubah topik dengan sastra dapat menekan keinginan King Lian. Tanpa ragu-ragu, dia memberitahunya bahwa dia ingin melafalkan puisi sehingga dia terkejut dan hatinya tiba-tiba menjadi panas. Dia setuju dengannya dan menyarankan puisi itu lebih lama dari yang dia ciptakan untuk Yue Yao dan bahwa akan lebih baik jika dia membuat karya sastra untuknya. Karena dia ingin bersaing, Zhang Yi memutuskan untuk memuaskannya dan dia akan membuat sesuatu dengan tema lotus yang juga mewakili namanya. Beberapa saat kemudian, dia mengungkapkan bahwa dia akan menciptakan prosa cinta untuk lotus untuknya, membuat menjerit-jerit pada pengakuannya. Zhang Yi kemudian memegang tangannya dan mulai melafalkan puisi itu, memicu lotus untuk perlahan-lahan tumbuh di seluruh musim semi. Ketika dia memegang tangannya, King Lian tidak bisa tidak disentuh. Tepat setelah itu, ayat terakhir diucapkan, menyebabkan King Lian lebih cinta. Pada saat yang sama, kilau berkilau di seluruh musim semi saat lotus sepenuhnya mekar. Sistem memberi tahu misi selesai dan kemampuan melukis ilahi dihargai. Di sisi lain, King Lian dengan tegas memegang Zhang Yi ketika dia memuji kefasihannya, menyatakan dia merasakan cintanya dari kata-kata itu. Dia kemudian menerekamnya untuk membuat cinta mereka jauh lebih dalam, tetapi Zhang Yi bingung ketika King Lian menjadi lebih bersemangat daripada menenangkan sehingga dia bertanya-tanya apakah itu adalah akhir baginya karena dia terlalu serakah untuk puas. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan komen, agar Mimin semangat untuk membuat video selanjutnya.